dengan menggunakan medsos ini luar biasa. Ini pasti yang akan merubah dunia dengan adanya pandemi maupun tidak adanya pandemi. Karena ini merupakan sarana bagaimana kita harus berubah dari berbisnis secara konvensional menuju bisnis secara digital. Kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia dan masih bersama kami di sini Bapak Sumartono. Bagaimana Pak? Masih semangat ya Pak ya untuk memberikan semangat, harus tetap semangat. Baik, oke Pak. Nah, di di part yang kedua ini kami akan memberikan pertanyaan dan Bapak diminta untuk memilih salah satu dan berikan alasannya nih Pak. Oke? Bisa dimulai ya. Pak Sumartono ya? Boleh. Oke. Mulai ya Pak ya, pertanyaan nomor 1, lebih enak dikenal orang karena banyak uang atau dikenal karena banyak jasa nih Pak? Gimana? Iya, jadi menurut saya kita lahir, Putri lahir, saya lahir kan nggak bisa milih. Iya. Tapi setelah itu hidup ini pilihan. Ya tentunya kalau sudah memilih di dunia ini kan nggak ada yang gratis Putri. Kita harus siap bayar harganya. Kemudian setelah kita siap bayar harganya ya kita syukuri karena kita sudah memilih hidup untuk menjadi apa. Jadi menjadi orang terkenal karena banyak uang atau terkenal karena banyak jasa, sebetulnya yang menilai itu kan orang luar. Kita nggak bisa menilai diri sendiri kita. Nah, kedua, dikenal orang, kalau saya hanya mengambil positifnya. Dikenal orang karena apa saja tidak masalah. Tapi pertama dikenal karena kebaikannya, satu. Kedua, dengan banyaknya dikenal, otomatis kita akan punya banyak teman. Dan banyak teman itu akan menjadi sebuah jaringan yang sangat luar biasa. Saya selalu sampaikan bahwa networking is everything. No networking, nothing. Karena kalau kita punya banyak teman, hidup ini sangat luar biasa indahnya. Saya saat ini bergabung di berbagai organisasi sosial. Kalau ada kepentingan apapun di organisasi itu, bahkan terakhir ini saya merasakan Tuhan ini sangat luar biasa menjadikan kita sebagai saluran berkahnya. Kalau orang minta tolong, nggak berapa lama, telepon ditutup, ada yang telepon bisa membantu orang tersebut. Jadi kalau kita memang mau melakukan sesuatu, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, khususnya kalau mereka mulai mau berbagi, melayani di organisasi. Kita harus komitmen, harus dengan niat baik, dan harus ikhlas. Ini kuncinya. Tentunya waktu saya sempat di Kick Andy, saya sampaikan bahwa orang itu harus mau dan meluangkan waktu. Karena kalau orang hanya mau, tapi sibuk di bisnisnya mau berbagi, kapan nanti waktu bisnisnya repot, ini lagi repot tuh kita masuk ditinggal rapat. Nanti kalau lagi pandemi begini, bisnis lagi sepi, nggak bisa rapat karena lagi mikir bila mau kapan. Padahal berbagi itu sebenarnya hanya cukup meluangkan waktu berapa saat pun sudah bisa berbagi. Bahkan yang paling sederhana kita berbagi senyuman aja kalau ikhlas, komitmen, dan niat baik itu sangat luar biasa, Putri. Jadi sekali lagi saya selalu sampaikan, marilah kita kalau memang sudah waktunya kita mau berbagi ya harus komitmen seperti misalnya salah satu saya di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. PMI Solo adalah satu-satunya PMI yang saat ini tidak menggunakan APBD. Karena bukannya kita kok tidak mau menggunakan APBD, karena kita yakin bahwa APBD itu masih diperlukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak kita bisa mandiri begitu. Nah, kemudian yang kedua, PMI Solo tidak mencanangkan bulan dana, di mana biasanya setiap tagihan bahwa masyarakat yang perlunya dibantu malah kita berikan beban. Kemudian yang ketiga, PMI Solo punya banyak kegiatan di Solo. Kami ada klinik hemodialisa yang di backup sepenuhnya oleh BPJS, jadi para pasiennya gratis. Kami punya 6 unit ambulan 24 jam gratis melayani masyarakat Solo. Bahkan yang satu sudah kami lengkapi dengan ambulan COVID. Kami punya
mobil jenazah, kami punya Gria PMI Peduli, kami punya Gria Lansia Bahagia, kami sekarang sudah punya Politeknik dari Akademi menjadi Politeknik yang prodinya pertama di Indonesia, yaitu kebencanaan, manajemen penanggulangan bencana dan manajemen digital, di mana semuanya berkat kepercayaan masyarakat. Jadi kalau Putri kapan-kapan main ke Solo, kulineran di jalan-jalan nggak ada orang stres, karena sudah 650-an pasien stres kami rawat hingga sembuh, kami kembali ke keluarganya. Dan semuanya free karena kami dipercaya oleh masyarakat. Jadi itulah yang membuat saya selalu sampaikan, kalau kita sudah bekerja di organisasi kayak seperti di PMI, stok darah tercukupi, bahkan kami sudah menggunakan digital juga bahwa stok darah PMI Kota Surakarta bisa kita lihat real time. Dan setiap hari di atas 1.000 kantong berbagai golongan, karena kebutuhan darah di Indonesia ini paling banyak pertama di Jakarta, kedua di Surabaya, dan yang ketiga di PMI Kota Surakarta. Seperti itu, Putri. Luar biasa sekali ya Pak ya, pengabdian Bapak Sumartono kepada rakyat ya Pak ya. Salut Pak. Lalu Pak, Bapak Sumartono pasti sudah bertahun-tahun ya, sudah lama sekali memimpin nih Pak, perusahaan maupun lembaga sosial. Nah menurut Bapak nih, mana yang lebih sulit Pak, memimpin sebuah perusahaan atau di lembaga sosial sendiri Pak? Iya, jadi sebetulnya memimpin perusahaan maupun memimpin organisasi itu semua sama saja. Tadi kalau kita sudah dengan niat baik, ikhlas, komitmen, tidak ada yang sulit. Cuman pasti berbeda. Kalau kita di perusahaan biasanya semua kebijakan, semua keputusan itu adalah tanggung jawab kita pribadi dan kita bisa putuskan seorang diri. Beda kalau kita di organisasi. Ini namanya bagaimana kita banyak belajar untuk menghargai orang lain. Saya selalu sampaikan, di organisasi ini kalau ada 10 orang pengurusnya, kalau yang 6 orang menyampaikan bahwa benda itu adalah gelas, padahal piring, kemudian yang 4 orang yang merasa itu piring, tapi karena kita hanya 4 orang, ya kita harus menerima usulan dari 6 orang kalau itu gelas. Nah, kalau nanti pada masalah kedua timbul hal seperti itu, ketiga seperti itu, kalau saya jadi yang 4 orang pamitan. Karena berarti kita tidak semisi sevisi di organisasi itu. Kita beda pendapat. Kita masih bisa berkarya di tempat lain. Nah, tapi kalau nanti pada saatnya kedua, ketiga kita bisa menjelaskan dan akhirnya mereka mengakui bahwa ini piring, itulah organisasi yang luar biasa. Karena setiap orang berbeda-beda tapi punya misi visi yang lebih penting, kepentingan yang lebih besar, dan kita bisa mengakui bahwa itu yang perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, saya selalu sampaikan, orang di organisasi ini kan apalagi sosial yang saya kebetulan gabung, kita kan mau berbagi sebetulnya. Iya, betul, Pak. Kalau kita mau terkenal, yang tadi seperti pertanyaan pertama, mau hebat, itu silakan. Tapi tidak perlu di organisasi kita ikut foto-foto, sekarang ikut selfie, ikut wifi. Tapi apa yang kita lakukan kalau organisasinya tidak bermanfaat bagi masyarakat? Saya selalu sampaikan, kalau kita memang sudah mau di organisasi, ya bagaimana kita membawa organisasi itu lebih baik dengan kerja tim bersama-sama. Tapi kalau enggak, ya di rumah aja. Saya lebih senang istilahnya bermain dengan cucu saya di rumah dan tidak berdosa daripada saya di organisasinya tidak berbuat apa-apa begitu. Betul sekali Pak. Oke Pak, lanjut pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Di tahun 2021 nih Pak, bagus untuk berinvestasi atau bertahan terlebih dahulu Pak? Menurut Bapak Sumartono seperti apa? Iya, kalau perusahaan kita masih bisa bertahan dengan inovasi tadi yang saya sampaikan, mengisi peluang-peluang adaptasi kebiasaan baru ini, ya kita terus bertahan. Menurut saya tidak hanya bertahan, mungkin bisa berkembang gitu Putri. Ya. Tapi kalau memang perusahaan ini rasanya sulit mendapatkan kesempatan di saat pandemi atau di era baru ini, ya kita siap untuk berinvestasi yang lebih pas dengan kebutuhan saat pandemi ini begitu. Jadi maksudnya melihat kemampuan dulu gitu Pak ya? Lebih urgent memberikan edukasi supaya lebih berkembang SDM-nya atau memberikan bantuan pendanaan sosial di bisnisnya Pak? Seperti apa tuh Pak Sumartono? Ini sangat kasuistis ya Putri ya. Kita harus melihat
Kalau memang mereka mempunyai kemampuan, mempunyai peluang, kita bisa bantu dalam arti permodalan, ya mungkin kita bisa konekkan ke lembaga-lembaga keuangan yang ada sekarang. Ada KUR, ada berbagai hal. Kemarin saya dikontak beberapa bank yang akan menyalurkan KUR. Tapi sebaliknya kalau kita melihat bahwa di kelompok mereka ini masih jauh dari standar, ya kita harus bantu, kayak Total Quality Indonesia ini membantu bagaimana mereka lebih mengerti manajemen, lebih mengerti marketing, lebih mengerti berproduksi yang baik, dan melihat pasar. Nah, inilah yang perlu kita bantukan, karena tidak semua yang kita bisa bantu ini mempunyai kebutuhan yang sama begitu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Berarti kita lihat dulu seperti apa nih lawan kita ya Pak ya. Iya, betul. Jika memang dia lebih penting untuk dibantu dulu, kita bantu dulu Pak ya. Iya. Tapi yang pasti kan selalu ada pepatah, jangan memberikan ikan tapi memberikan kail. Tapi kadang-kadang pada saat dia mau kita berikan kail, kalau memang masih butuh ikannya dulu, ya beberapa saat kita berikan ikannya dulu agar dia bisa memegang kail gitu kan. Dan menggunakannya. Betul sekali Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak Sumartono, pentingnya perusahaan mengikutkan SDM untuk training-training seperti TQ ini guna sekarang Pak untuk meningkatkan produktivitasnya Pak. Seperti apa Pak? Penting atau ya, tidak Pak? Sangat penting sekali, karena begini. Satu, di luar sana berkembang. Ya. Kedua, kalau kita sudah terus terbiasa atau terus melakukan hal-hal yang rutinitas, itu biasanya kita sudah malas untuk berinovasi atau berpikir yang lebih baik. Ini yang saya alami di kegiatan sosial pun seperti itu. Saya selalu sampaikan khususnya kepada relawan kami di PMI Kota Surakarta, ada 10.000 relawan. Kami selalu adakan latihan rutin. Karena bencana yang tidak kita inginkan datang, itu bisa tiba-tiba. Karena kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menerima, menginginkan. Apalagi bencana, masa kita menginginkan. Tapi kita yang biasa rutin aja, pada saat itu kadang-kadang kita bisa, karena keadaannya sangat emergensi, bisa kacau. Makanya diperlukan terus adanya latihan, terus adanya penyegaran, terus adanya pengecekan. Jadi kalau di manajemen selain ada pelatihan, ada audit, kemudian ada wawasan-wawasan baru. Ini menurut saya suatu hal yang perlu selalu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang pada saat mereka berkembang atau stagnan, bahkan pada saat mereka yang biasa-biasa saja. Jadi menurut saya, atau yang mundur maksudnya, mulai dari perusahaan yang berkurang, kemudian yang stagnan maupun yang berkembang, saya pikir perlu pendampingan rutin untuk segala masalah manajemen ini. Wah, seperti itu. Jadi intinya gini Pak ya, sebelum kita perang, kita siapkan dulu nih Pak SDM-nya nih. Apakah sudah siap untuk perang nih? Seperti itu ya Pak ya? Iya, karena begini, saya pernah belajar soal Sun Tzu. Kalau kita mau menang perang, itu 100 kali perang kita bisa menang 100 kali kalau kita tahu kemampuan lawan dan kemampuan diri sendiri. Nah, itu tentunya dengan banyak belajar, banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan, banyak mendapatkan guidance atau pendampingan agar kita bisa menang perang 100 kali. Karena kalau enggak mungkin. Kalau kita hanya tahu kemampuan kita, tidak tahu kemampuan lawan, atau sebaliknya tahu kemampuan kita, tidak ngerti kemampuan kita, jangan harap 100 kali menang, 100 kali perang, 100 kali menang begitu. Kemungkinannya kecil ya Pak ya. Betul. Kita belum siap nih berarti ya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sumartono. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri sharing kita siang ini, apakah ada pesan-pesan untuk para pembisnis di luar sana supaya bisa lebih bekerja keras lagi nih Pak di tahun kerbau logam nih Pak? Tadi Pak Sumartono juga bilang kan, tahun kerbau itu tahunnya pekerja keras. Kerja keras. Ya, silakan Pak Sumartono. Iya, pasti. Jadi untuk semua pebisnis di Indonesia, pertama jangan patah semangat, tetap semangat, semakin menambah energi kita untuk terus melawan situasi yang otomatis terdampak karena pandemi ini. Tapi di sisi lain saya juga selalu menghimbau, terutama kalau kami di Solo, teman-teman pengusaha, di situasi yang kita semua sulit ini, kita tetap harus memikirkan saudara kita yang lebih sulit. Kita kalau memungkinkan bisa berbagi, sekecil apapun saatnya kita berbagi. Dan kita mengajak semuanya gotong royong. Ini penting sekali. Karena
pandemi ini menurut saya dan yang banyak kita dengar hanya bisa diselesaikan kalau kita gotong royong. Ya, kita saling mengingatkan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar. Nah, inilah yang mungkin kita terus saling mengingatkan. Yang tadi Putri sampaikan juga bahwa kalau tidak sering diingatkan, tidak selalu memberikan contoh yang baik untuk pandemi ini, ya mungkin pandemi ini akan lebih lama selesainya. Ini semua tergantung kita bersama. Begitu Putri. Jadi harus gotong royong bersama-sama kita perangi corona ini ya, karena kita belum menang nih Pak, kita belum menang. Betul. Corona, kita gotong royong, saling mengingatkan ya Pak ya. Jangan berpikir kalau kita susah nih. Nah, tapi ternyata di luar sana masih ada lagi yang lebih susah daripada kita. Betul, setuju sekali. Tenggang rasa gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Sumartono sharing-sharingnya ya, luar biasa sekali dan sangat menginspirasi. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih. Salam buat semuanya. Nah, itu tadi kita sudah banyak mendengarkan sharing yang luar biasa tentang kira-kira bagaimana prediksi bisnis di tahun baru kerbau logam. Dan tentunya kita juga bisa ambil banyak ilmu dan poin-poin positif ya dari sharing-sharing tadi. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan Success Talk. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Tetap ikuti terus Total Quality melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video-video kami. Follow juga Instagram, Facebook, dan juga Twitter di totalquality.id. Apa kabar? Sukses!